Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi tentang menambang koin kripto yang namanya Pi. Nama aplikasinya Pi Network. Pi Network ini banyak diminta oleh sebagian dari Anda. Oke? Nah, saya akan menganalisanya dan mereviewnya step by step. Jadi silakan ikuti terus ulasan saya step by step. Jangan di skip supaya Anda dapat pengertian yang komprehensif. Oke? Patut diakui bahwa Pi Network adalah sebuah aplikasi yang cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Kira-kira begini. Pi Network ini Anda bisa install di handphone Anda dan Anda tidak harus berbayar. Meskipun untuk bisa mengaktifkannya, Anda harus punya kode referral dari seorang teman Anda yang sebelumnya sudah join. Atau dari siapapun lah. Oke? Nah, menariknya. Penambangan kripto di Pi Network yang menggunakan handphone sebenarnya bukan penambangan kripto yang sesungguhnya. Karena kalau penambangan kripto yang sesungguhnya menggunakan handphone itu tidak ada powernya lah kira-kira ya. Panjang lah nanti saya ulas lagi. Jadi yang dilakukan oleh Pi Network adalah sebuah simulasi penambangan yang pada dasarnya di dunia kripto ini disebut sebagai airdrop. Airdrop ini adalah pendistribusian koin kripto. Tanda kutip ya. Secara cuma-cuma dibagi-bagi gitu ya kepada beberapa orang dengan tujuan mendapatkan perhatian dan follower yang banyak sehingga bisa menarik pemain yang lebih banyak. Itu yang namanya airdrop. Oke? Nah, dengan demikian, dengan kata lain, Pi Network itu sampai sekarang belum benar-benar terbukti melakukan pekerjaan penambangan koin kripto yang sesungguhnya. Jika Anda peserta Pi Network, yang Anda harus lakukan sederhana. Buka handphone Anda yang ada aplikasinya, sehari sekali gitu ya. Kemudian Anda cuma klik sebuah tombol ya untuk mengklaim sejumlah nilai koin gitu ya. Sekaligus menyatakan Anda ini adalah pemain yang aktif gitu. Ya cuma buka HP, klik satu tombol. Udah. Itu penambangannya begitu saja, ya. Makanya dikatakan sebuah simulasi penambangan. Nah, kalau Anda mengerti tentang koin kripto, apalagi Anda seorang pemain koin kripto, tentu pastinya kan tertawa gitu ya, mendengar konsep menambang koin kripto melalui handphone. Dengan hanya buka HP, sehari sekali klik tombol untuk melakukan penambangan. Nah, bagi Anda yang tahu mengenai koin kripto, atau mau tahu lebih detail mengenai koin kripto, saya sudah buat videonya. Silakan klik linknya di sini. Saya bahas pendahuluan mengenai Bitcoin. Oke, saya terangkan apa itu si koin kripto. Oke, kemudian itulah video saya yang pertama mengenai Bitcoin, sekaligus menjelaskan apa itu koin kripto. Nah, jika Anda tertarik lagi untuk mempelajari bagaimana koin kripto sebenarnya ditambang dengan benar dan bagaimana koin kripto sebenarnya terbuat dari angin. Betul, dari angin. Nah, maka kalau Anda tertarik, Anda bisa lihat lagi di video yang kedua di sini. Mengenai Bitcoin juga sekaligus menjelaskan penambangan koin kripto. Oke? Kita kembali ke Pi Network. Proyek Pi Network ini didirikan atau dimulai pada 14 Maret 2019 oleh 3 orang lulusan Stanford University.
sebuah universitas yang ternama yang tidak perlu diragukan lagi reputasinya. Ditambah atau dibantu dengan seorang mahasiswa tamu yang melakukan riset di sana. Oke? Dan ini semuanya benar, orang-orangnya benar, tidak fiktif. Jadi yang menciptakannya orangnya ada, benar, bukan seperti Bitcoin yang misterius gitu ya orangnya. Orang ini ada. Mereka adalah, Anda bisa lihat di fotonya di sini. Dari kiri ke kanan, yang paling kiri yang berkulit hitam namanya Vince McPhillips, MBA, lulusan Stanford tahun 2018. Kemudian yang sebelahnya, yang perempuan satu-satunya, Dr. Cheng Diaofan, ya kan? Doktor lulusan tahun 2015 dari Stanford. Kemudian yang sebelahnya yang paling kanan, Dr. Nicholas Kokhalis, lulusan tahun 2013. Dan ada satu lagi mahasiswa tamu yang tidak ada di foto yang namanya Aurelian Silt, ya kan? Anda bisa lihat ya fotonya di sini. Cuman sayang yang mahasiswa tamunya itu tidak ada di situ. Oke? Menariknya, kira-kira 2 bulan yang lalu lah, yaitu di Februari 2021, Vince McPhillips keluar dari tim P-Network. Ini adalah sebuah perkembangan yang menarik atas kelanjutan proyek P-Network ini sendiri. Saya akan terangkan di bagian menjelang akhir gitu ya, mengenai kenapa Vince McPhillips ini keluar dari tim P-Network. Oleh karena itu sekali lagi, jangan skip video saya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari P-Network ini. Oke, ada beberapa level pengguna dari atau pemakailah dari P-Network ini. Pionir, kontributor, ambasador, dan node. Yang mana masing-masing level ini singkatnya dia semakin tinggi dari pionir ke kontributor, ke ambasador, dan ke node gitu ya. Imbalan dia mendapatkan koin P lebih banyak. Tentu ada persyaratannya. Kita nggak usah masuk lah ya lebih detail. Kita tahu aja lah bahwa ada 4 level di sini. Nah, menariknya P-Network ini juga memiliki sistem referral. Karena dia mengandalkan referral supaya dia terus bisa berkembang gitu ya. Sistemnya ini, referral ini terintegrasi ke dalam ekosistem dari P-Network itu. Itulah mengapa Anda mungkin saja sering mendapatkan spam melalui WA Anda, mungkin di Instagram Anda, Facebook, whatever lah gitu ya. Dari orang-orang yang memohon Anda untuk bergabung ke dalam P-Network bersama-sama dengan dia, ya kan? Nah, kalau Anda mau bergabung, Anda harus menggunakan kode referral. Anda nggak bisa gabung begitu saja tanpa kode referral. Nah, Anda bisa mendapatkan koin yang lebih banyak per hari jika Anda merekrut orang lebih banyak bergabung di bawah Anda. Seperti sistemnya multi-level marketing, tapi di sini tidak menjual barang. Oke? Nah, di sini pada intinya ada 3 fase pengembangan di dalam life cycle atau siklus kehidupan P-Network ini. 3 level itu, level pertama disebut bootstrap atau tahap desain. Fase kedua disebut dengan testnet. Tahap ketiga disebut dengan mainnet. Nah, fase ketiga atau fase terakhir yang disebut dengan mainnet adalah ketika P itu benar-benar menjadi sebuah koin kripto sungguhan yang dapat diperjualbelikan. Sekarang belum bisa. Misalkan kalau Anda pun sudah ikut P-Network, disebut Anda sudah punya sekian P gitu ya, belum bisa Anda pakai, belum bisa Anda jual. Karena belum masuk fase ketiga, kira-kira seperti itu. Sekarang ini P-Network sudah ada di fase kedua, yaitu di fase testnet. Dan masih belum punya harga sama sekali sehingga belum bisa diperjualbelikan. Kapan? Nanti kalau masuk fase ketiga. Oke? Jadi, misalnya yang saya katakan ya, Anda sudah punya sejumlah P koin ya. Ya karena Anda sudah ikut sudah lama misalnya ya. Anda tidak bisa mempergunakannya sekarang karena tidak ada harganya. Ini juga dijelaskan kok oleh P-Network itu sendiri. Nah, keseluruhan harapan dari P-Network atau orang-orang yang bergabung di dalam P-Network adalah koin-koin P yang diberikan secara gratis oleh sistem ini adalah suatu saat nanti menjadi benar-benar berharga. Sekarang belum berharga.
Harapannya adalah nanti sewaktu saat ketika masuk fase ketiga baru punya harga. Itulah harapan orang-orang yang ada di dalam P-Network. Nah, P-Network ini menggunakan analogi Bitcoin. Maksudnya apa? Begini, Bitcoin dulu juga diciptakannya dari angin. Nggak ada bentuknya gitu. Orang cuman bikin program gitu. Anda bisa lihat ya di video saya tadi gitu ya. Terus komunitasnya mula-mula nggak percaya, tapi lama-lama percaya. Sampai sekarang menggila, satu Bitcoin harganya sudah sekitar 800 juta lebih. Waktu awalnya nggak ada harganya gitu ya. Nah, orang-orang di dalam P-Network juga memperkirakan nih P-Network akan menjadi Bitcoin yang berikutnya. Suatu saat nanti akan ada harganya. Kira-kira itu. Mereka menggunakan analogi Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa, saya juga bisa. Kira-kira begitu. Tapi jangan salah. Ada sekitar 1.600 lebih koin kripto di dunia. Catat, 1.600 lebih koin kripto di dunia. Sekitar 80% mungkin sampai 90% jadi koin sampah yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena setiap orang bisa saja bikin koin kripto. Tergantung komunitasnya terima atau enggak. Mengakui atau tidak. Nanti kita lihat lagi ya. Anda juga bisa lihat lagi di video saya yang saya tunjuk tadi 2. Oke, kembali lagi. Harga satu Bitcoin kripto pada waktu itu harganya murah banget. Hampir-hampir tidak ada harganya. Karena dulu orang nggak percaya sama Bitcoin, kira-kira begitu. Contoh, pada 22 Mei tahun 2010, kira-kira 11 tahun lebih yang lalu lah, ya kan? Ya, kira-kira 11 tahun lah ya. Kala itu pembelian 2 buah pizza Papa John oleh seseorang yang namanya Laszlo Hayes sebagai penggemar Bitcoin menandai transaksi Bitcoin yang pertama. Hayes ini menukarkan 10.000 Bitcoin, catat 10.000 Bitcoin untuk membeli 2 pizza besar Papa John. 10.000 Bitcoin. Hanya untuk beli 2 pizza. Bayangkan 10.000 Bitcoin dengan harga pada saat video ini dibuat itu 8 triliun lebih. Dulu cuma bisa beli 2 pizza. Nah, jadi orang-orang di P-Network kurang lebih begini. Tuh, dulu Bitcoin sama kayak kita, nggak ada harganya. Tapi sekarang gila. Coba tuh yang orang Papa John itu yang terima 10.000 Bitcoin kalau disimpan terus sekarang punya 8 triliun. Kira-kira begitulah maksudnya. Oke. Fenomena Bitcoin yang menjadi koin kripto nomor 1 di dunia yang oleh para pembuatnya itu ya sudah menjadi nomor 1 lah. Diimpikan terulang kembali di koin P ini. Kira-kira begitu. Mereka juga berpendapat bahwa P-Network ini tidak mungkin scam karena Anda tidak berbayar. Betul, Anda ikut P-Network, Anda tidak berbayar. Kerjaan Anda cuma mereferensikan, setiap hari nyalakan HP, klik satu tombol, begitu. Cara nambangnya itu. Setiap kali Anda klik tombol di aplikasi itu, Anda dapat sejumlah P-Coin, kira-kira begitu, ya kan? Jadi katanya, ini tidak akan merugikan Anda secara finansial, kalaupun dia ternyata tidak berhasil. Atau gagal. Sesial-sialnya katanya, Anda hanya kehilangan waktu, katanya. Kira-kira begitu, ya kan? Anda kehilangan waktu, tapi jangan salah, time is money juga, ya kan? Anda sudah jalan 2 tahun, tiba-tiba ujungnya atau 3 tahun ujungnya nggak ada hasil, ya percuma juga, ya kan? Nah, tadi saya sudah katakan, jangan lupa sekarang di dunia ada 1.600 koin kripto, ya kan? Dan akan terus bertambah. Nah, karena setiap orang bisa membuat koin kripto, ya kan? Selama bisa diterima oleh komunitas yang besar. Ya kan, kalau tidak bisa dia runtuh. Karena dasarnya angin. Ya kan? Nah, tadi saya sudah katakan ada sekitar 80-90% koin kripto di dunia adalah koin sampah yang tidak ada nilainya, kalau orang-orang sana bilangnya shitcoin. Oke? Koin sampah. Nah, yang tidak atau belum dipikirkan oleh para pembuat P-Network ini adalah apakah mereka nanti akan terbentur oleh Security and Exchange Commission atau SEC. Atau kalau di Indonesia OJK-nya lah begitu ya. Jadi SEC ini adalah OJK-nya Amerika Serikat. Jika kelak nanti P menjadi koin kripto yang berharga. Mereka belum mikir nih apakah akan berbenturan. Kenapa? Hal ini benturan dengan SEC atau OJK-nya Amerika pernah terjadi
pada koin kripto sebelumnya yang namanya Ripple, yang singkatannya XRP. Kalau Anda search koin kripto yang namanya XRP atau Ripple gitu ya, pernah dituntut oleh SEC atau OJK-nya Amerika Serikat, termasuk 2 eksekutifnya. Sehingga XRP atau koin kripto Ripple ini hancur harganya. Karena dia dituntut oleh SEC, karena ada yang dilanggar lah, kira-kira begitulah ya. Nah, dikatakan di sini sejak diluncurkan tahun 2019, sekitar menjelang akhir 2020, akhirnya pemain Pi Network atau mereka yang join ke dalam Pi Network yang menambang koin Pi sudah mencapai atau bahkan melampaui 10 juta pemain. Target awal mereka adalah begitu mereka mencapai 10 juta pemain, mereka akan menghentikan penambangan melalui HP secara total ya jika dia sudah mencapai 10 juta itu, ya kan? Tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk terus melanjutkan. Padahal awalnya kalau sudah mencapai 10 juta penambangan melalui HP dihentikan dan dia mulai masuk fase ketiga yang mulai membuat koin itu ada harganya gitu ya. Tetapi meskipun sudah mencapai 10 juta mereka tetap jalan terus. Dengan kata lain mereka tidak sesuai dengan janjinya gitu ya. Malah mereka meluncurkan aplikasi-aplikasi penambangan dengan versi desktop, ya kan? Ya, dan tetap mempertahankan fase kedua mereka yang namanya testnet. Nah, aplikasi dengan desktop ini memerlukan skill teknis yang tinggi. Kalau orang yang tidak punya skill teknis gitu ya, yang pebisnis gitu ya, nggak akan tertarik. Hanya orang-orang yang punya skill teknis yang akan memakai aplikasi desktop ini. Mereka yang memakai aplikasi desktop ini juga tidak mendapatkan keuntungan tambahan sebenarnya, ya kan? Selain itu softwarenya juga belum tentu aman dan tidak direkomendasikan untuk Anda mendownloadnya. Nah, kemudian mereka juga meluncurkan aplikasi yang namanya P-Apps Platform untuk para programmer, pengembang aplikasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Tapi ya siapa ya yang programmer ya yang tertarik gitu ya? Ya mungkin ada tapi tidak akan banyak, ya kan? Pi Network juga meluncurkan aplikasi yang bernama Fever IQ untuk melacak gejala-gejala apakah Anda terkena COVID-19, kira-kira gitulah. Itu aplikasi tambahan. Nah, sekarang aplikasi Pi Network yang ada di HP juga ada fungsi tambahan untuk mengorganisasi tim yang ada di bawah Anda sehingga Anda bisa mengatur tim Anda lebih baik lagi. Oke. Nah, seperti yang saya sudah katakan, awalnya begitu mereka sudah mencapai 10 juta pemain, tadi saya sudah katakan, mereka akan meluncurkan fase ketiga atau yang namanya mainnet. Artinya di tahun 2021 ini, sejak awal Januari harusnya, dia luncurkan fase ketiga sehingga orang-orang yang sudah dapat Pi Coin itu bisa mulai menjual kalau mereka mau dapatkan uangnya gitu ya. Sebenarnya kalau ini dilakukan, inilah titik balik untuk membuktikan tuh saya sukses, sekarang saya masuk fase ketiga, silakan jual beli koin, kira-kira begitu kan. Nah, sekaligus membungkam kritik-kritik dari banyak orang yang selama ini tidak percaya sama Pi Network. Harusnya kan begitu. Nih, sekarang saya masuk fase ketiga, diam lu semua, kira-kira begitu kan. Tapi tidak dilakukan. Sebenarnya selama 2 tahun mereka mencapai 10 juta itu lambat sebenarnya, di bawah dari target itu, ya kan. Jadi mereka ada di fase pertama dan fase kedua 2 tahun itu lambat sebenarnya. Nah, dan seperti yang saya katakan, mereka menunda fase ketiga yang sekarang harusnya di awal 2021. Kemungkinan besar nanti baru masuk fase ketiga, kalaupun mulus, akan masuk di tahun 2022. Artinya harus tunggu 1 tahun lagi. Yang mana sebenarnya harusnya di awal tahun 2021. Oke? Mereka juga tadi saya sudah katakan ya, menambahkan fungsi-fungsi gitu ya. Dia juga lagi mau menambahkan lagi fungsi-fungsi seperti menggunakan Pi Coin untuk membeli barang atau jasa dalam berbagai bahasa. Tetapi itu nanti baru akan diluncurkan kalau mereka masuk fase yang ketiga dan Pi Coin mulai ada harganya dan diterima oleh masyarakat. Nah, apa kritik-kritik pedas dari mereka yang mengerti tentang cryptocurrency atas Pi Network? Kan dikritik keras itu oleh mereka yang mengerti tentang koin kripto. Kritiknya adalah yang pertama adalah Pi Network itu berbohong. Bohongnya di mana?
Bohongnya begini, di iklannya kalau Anda lihat di sini iklannya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah koin kripto pertama yang ditambang melalui handphone. Tetapi kenyataannya mereka bukan yang pertama. Yang pertama menambang koin kripto memakai HP itu pun sama dengan konsep airdrop yang membagi-bagi secara cuma-cuma. Karena cuma simulasi sebenarnya, bukan penambangan sesungguhnya. Bukan Pi Network, bukan koin Pi. Tetapi yang pertama itu ada dua. Yaitu yang pertama Electroneum yang kodenya adalah ETN. Dan Uplexa yang kodenya UPX. Bukannya Pi Network. Berartinya iklan Pi Network itu berbohong. Oke. Electroneum dulu dan Uplexa baru Pi Network. Jadi Pi Network dikritik itu berbohong. Mereka bukan yang pertama. Nah, baik Electroneum atau ETN dan Uplexa atau UPX itu yang melakukan penambangan koin kripto secara simulasi melalui HP itu ditiru sama Pi Network. Nah, sekarang juga dipertanyakan apakah Electroneum atau ETN dan Uplexa, UPX, nanti mereka berdua benar-benar menjadi koin kripto sungguhan dan memiliki harga sungguhan. Karena belum juga. Yang duluan itu, ya baik Electroneum dan Uplexa sampai sekarang belum ada harganya. Nah, kemudian baru datang yang namanya Pi Network, kira-kira begitu ya. Jadi yang kritik orang adalah Pi Network berbohong. Karena yang pertama bukan mereka, gitu ya. Nah, masalahnya lagi kalau Anda ikutan di Pi Network ini, Anda harus memberikan data sensitif seperti detail dari paspor Anda. KTP nggak laku, Anda harus pakai paspor, ya, yang mungkin bisa disalahgunakan. Oke? Nah, tadi saya sudah katakan perkembangannya lamban, 2 tahun masih di fase 2, bahkan akan ditambah lagi sebelum nanti masuk fase ketiga, ya. Sehingga banyak orang bertanya, apakah ini akan mandek nih, ya kan? Sehingga harus menunda launchingnya di tahun 2021. Harusnya mainnet fase ketiga 2021. Kemungkinan besar baru nanti 2022. Itu pun kalau benar berhasil. Jadi masih ada kemungkinan gagal. Nah, kemudian komunitas Pi Network juga mulai banyak yang jengkel. Mulai ada perpecahan di dalam mereka. Dan karena ada aroma tadi, piramida atau sistem seperti MLM tapi tidak ada barangnya. Ya kan? Meskipun tidak merugikan secara financial. Nah, yang menarik, yang tadi saya katakan Anda tunggu sampai menjelang terakhir adalah kepergian dari Vincent McPhillips. Yang alasannya sangat misterius dan juga dilarang oleh pengacaranya untuk berbicara ke umum karena ada kasus hukum. Anda bisa lihat di sini. Membuat orang mulai ketar-ketir. Ada apa nih seorang pendirinya Vincent ini kok keluar? Kalau Pi Network ini bisa mencetak triliuner baru gitu. Apalagi pembuatnya pasti dia dulu dong yang dapat banyak. Iya dong, dia ikut menciptakan. Pemain mah bisa dapat cuman nggak akan lebih banyak dari pembuat. Kenapa dia mau keluar? Itu kan menjadi pertanyaan kan. Nah inilah yang orang-orang bertanya-tanya ada apa? Sehingga si Vincent McPhillips ini sampai keluar. Anda baca beritanya di sini. Beritanya apa itu? Dikatakan bahwa si Vincent ini keluar, ya kan? Dia keluar di berita ini di Februari awal nih, ya kan? Dia keluar. Cuman di sini dikatakan statement dari Vincent McPhillips. Anda lihat, it is my heavy heart that I'm with a heavy heart. I must announce that I'm no longer affiliated with Pi Network. Saya sudah tidak lagi bersama Pi Network. Ya, dia bilang dia tidak bisa menjelaskan alasannya karena ada kasus hukum yang sedang berlangsung. Tidak dijelaskan kasus hukumnya apa, ya kan? Nah, lucunya juga di sini dia keluar, dia menekuni pekerjaan atau bisnis baru, ya kan? Bisnisnya nggak ada hubungan dengan koin kripto. Di sini kalau kita lihat ya, Anda bisa lihat di situ. Setelah dia tidak bersama dengan Pi Network, dia bekerja dalam sebuah proyek yang dinamai Knomed, ya kan? Intinya sebuah sosial media aplikasi. Nggak ada hubungannya. Padahal kalau dia tetap di Pi Network kan bisa jadi triliuner ya kalau dia berhasil. Tapi dia memilih keluar. Tentu ada sesuatu yang serius yang kita nggak tahu. Oke? Jadi itu saja
review saya mengenai Pi Network, saya tidak bisa menambah-nambahkan atau memprediksikan gitu ya, apa yang akan terjadi nanti, apakah nanti tahun 2022 masuk fase ketiga sehingga orang yang sudah menambang sekarang bisa mulai menjual Pi koinnya, atau justru nanti bubar. Karena kepergian Vincent McPhilip ini menarik. Ya dong, kalau sebentar lagi mau fase ketiga, kenapa dia harus keluar? Diam aja, akan jadi triliuner kan kalau berhasil. Lah dia sendiri aja keluar. Kira-kira begitu ya. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.